Shalom, saya Yol Ontolai. Dalam penelitian mengenai teologi dan teknologi di Jemaat Gemim Kanan Pinaling Wilayah Amrang 3 dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai sikap mereka ketika berlangsungnya peribadatan dengan 28 responden yang fokusnya dinominasi oleh anak muda dan ibu-ibu. Pertanyaan pertama, apakah Anda membawa gawai ketika pergi ke tempat ibadah? Ada 82,1% yang cenderung membawa gawai ketika pergi ke tempat ibadah. Dapat disimpulkan bahwa hal ini memperjelas gawai tidak bisa lepas dari kehidupan jemaat Gemim Kanaan Pinaling. Pertanyaan kedua, apakah Anda sering menerima telepon pada saat berlangsungnya ibadah? Di sini ada 71,4% yang mengatakan tidak. Dengan adanya perangkat elektronik yang sering dibawa ke tempat ibadah, tidak serta-merta membuat jemaat sering mengangkat telepon pada saat berlangsungnya ibadah. Ini menunjukkan bahwa mereka masih menghormati jalannya peribadatan. Pertanyaan ketiga, apakah handphone menjadi sarana penghibur ketika khotbah yang panjang dan membosankan? Di sini ada 50% para anggota jemaat yang merasa bosan ketika mendengarkan khotbah terlalu panjang dan menjadikan handphone sebagai sarana penghibur. Tapi juga ada 50% orang yang tidak menjadikan handphone sebagai sarana penghibur ketika khotbah yang terlalu panjang. Ini menunjukkan angka yang sama bahwa anggota jemaat di sisi lain bertahan dan tetap terus mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga di sisi lain handphone menjadi sarana penghibur ketika khotbah yang panjang dan membosankan. Pertanyaan keempat, apakah Anda menggunakan handphone pada saat berdoa syafaat? Perlu disadari bahwa seringkali doa syafaat merupakan hal yang membosankan apabila terlalu panjang. Namun, anggota jemaat Gemim Kanaan Pinaling 82,1% lebih memilih bersungguh-sungguh dalam hal berdoa syafaat ketimbang memilih menggunakan handphone. Menurut Kak, apakah penggunaan media sosial selama berlangsungnya ibadah sesuai dengan nilai-nilai Kristiani? Saya pasti tidak kan. Cuman menurut Kak pribadi, ada dua pandangan yang boleh orang mulia bersama. So pasti ada dari sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi positif, karena ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih di dunia sekarang, otomatis backing to ibu-ibu ataupun siapapun yang siaran langsung itu mungkin kita udah berpikiran supaya untuk selanjutnya atau tahun-tahun selanjutnya boleh bisa dikenang. Ternyata tahun lalu kita dapat dengar firman Tuhan tentang pembacaan ini. Itu misalkan Hong DP pandangan negatif, ya pasti juga terus tahu. Karena ada orang yang kalau duduk duduk umpamanya di tengah-tengah. Kok ada ibu-ibu yang bawa live, kok dia semua cari DP angle yang bagus. Kok mungkin di tengah-tengah itu DP angle yang bagus, kok dia suruh lagi ibu-ibu yang fokus mendengar firman Tuhan, suruh sorong. Ada dua orang yang tentunya kalau melihat ada yang tempat view, ada yang biasa. Jadi mungkin mengganggu waktu dalam hal ini. Maaf kalau yang tidak rasa terganggu ya, tidak apa-apa juga. Mungkin begitu sih menurut Kak.